Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Long Bro. Nah, ini kita saksikan ini debat oli ya, debat kusir ini ya. Yuk kita saksikan debat kusir masalah oli ya. Bagusnya Bapak itu disampel dulu baru tahu kondisinya. Itu orang oli sendiri Pak, orang sel, bahkan orang sel sendiri. Bukan dia nggak nentuin berapa jam. Kalau Bapak berdasarkan itu maksudnya basicnya di mana gitu loh. Kok nggak boleh berdasarkan sampel oli? Nunggu rusak dulu, kan belum tentu juga rusak. Buktinya rekomendasi juga nggak rusak sampai sekarang ini. Lah iya. Kalau kita sekarang diambil sampel sekarang ini Kena panas, biar bagaimanapun itu viskositasnya pasti hilang. Oke deh, gini deh. Itu kapasitasnya berapa? Diambil sampelnya, oke lah. Gak apa-apa. Berarti kalau panas indikasi oli harus diganti. Kalau ambil sampel tapi di tes masih bagus, berarti salah saya begini. Hidrolik, oke? Karena viskositas itu kalau dia sudah turun, lo dengar dulu putaran hidrolik motor dipengaruhi viskositas kan dari powernya, dari motor. Oh, sampean salah. Viskositas itu, ya kan? Di situ ada satu. Bukunya mana? Saya baca. Kalau viskositas mempengaruhi speed dari motor itu. Oh, udah. Berarti ya, dengar dulu, biar saya tahu. Sekarang kalau oli motor itu semakin dia encer, ya kan? Iya. Itu motor itu juga mempengaruhi putarannya dia karena apa? Pistonnya motor dia mempunyai internal namanya internal linkage, oke? Kebocoran di dalam itu sendiri. Dipaham? Nah, makanya kalau oli itu sudah rusak, internal linkage-nya juga besar. Oke, Bapak bilang seperti itu, udah pernah ngecek. Kalau kita berbicara begitu tools, saya akan tulis di sini saya cek. Makanya itu Bapak dengan yakinnya seperti itu, apa udah pernah ngecek seperti itu? Bukan masalah begitu. Ini apa sih sebenarnya? Oh, banyak. Fungsinya ada, fungsinya. Kamu jangan apa? Saya masalah. Kalau makanya itu fungsinya ada 7. Oke? Ya. Kalau kamu mungkin bilang hanya perumahan. Oke? Ya makanya dari Bapak jelasin dulu. Menurut Bapak itu apa aja gitu loh. Masa di sini nggak boleh berdasarkan hasil lab, kan aneh. Ini kan dulu sebelumnya seperti ini, kenapa? Untuk menghemat biaya. Itu intinya seperti itu. Saya di situ juga ada orang oli. Untuk menentukan kerusakan. Tidak bisa, Pak. Saya juga sudah itu bukan masalah sampel. Mencari kerusakan itu untuk oli, untuk mengganti gitu loh, Pak. Untuk mengganti berdasarkan itu, terutama untuk volume yang besar. Emang pergantian terakhir dulu itu kapan? Itulah. Kapan? Pernah nggak diganti? Itu belum pernah, sepengetahuan saya belum pernah ganti. Pernah. Sepengetahuan saya. Kapan? Nah itu. Ya. Kalau oli itu tidak diganti-ganti, kita berdasarkan sampel dulu, itu bahaya. Bukan girpang. 4.000 kalau kita bilang 4.000 jam. Kita tuh cek internal itu bisa. Bisa cek internal itu bisa. Kan ada jalurnya, tinggal pakai palu juga bisa pakai grid. Kalau nggak bisa Pak. Saya ngecek terus kok di sana. Bukan. Jadi gini Pak. Kita ini pakai itu semua. Ada 8 unit seperti ini. Jadi dari sampel baru kita ganti. Kalau dari saya belum menyatakan itu jelek, tidak akan diganti. Sampai mau ngecek internal linkage Bisa sih, juga bisa. pakai apa? Yuk, ada jalurnya tuh loh. Tinggal dianutin ke pakai pasang palu baru. Pakai menit, 19 menit. Ya. Kalau di atas 10 liter itu udah siap-siap ganti, 12 ganti. Tapi kan semua komponen yang lebih besar. Satu kan berdasarkan itu kan bisa juga berdasarkan sampel itu bisa. Dan kita kan gambarnya juga di center, pasti akan perkembangan juga. Melakukan breakdown nggak bisa, pelan. Makanya ada sebenarnya kalau oli Ya. itu kalau sudah internal linkage dia pasti overhead Pak. semua komputer dan lain itu kan volumenya berbeda antara unit. Ya. Ada. Kalau pompa piston itu kalau sudah internal linkage dia pasti overhead olinya. Bukan. Karena dia Internal itu kebocoran ada, juga. beli baru kan ada. Apanya? Internal itu ada jalurnya. Internal leg. Ada. Jadi beli baru ada. Cuman volume Jadi
Pak, permasalahannya Internal itu maksudnya Pak kebocoran di dalam sistem. Iya, itu ada kebocoran dalam sistem, ada hostnya juga sendiri, tinggal dibuka, dimasukkan bagian, itu menitnya berapa, tahu sudah. Masalah travel ada. Ini sudah semakin sore kan. enggak, ini kan permasalahannya ya kan, kemarin kan high temperatur ya. Iya. Jadi pas apa namanya, pas dicek settingan, khawatir settingan daripada elektrik ini berubah gitu kan, ketinggian atau gimana, atau kerendahan ya, yang jelas kerendahan itu kan. Saya cek itu masih tetap jadi normal 65 ya kan. Nah ini masalah kalau continue. ya, masalahnya ini enggak settingan ini Pak, settingan. Di settingnya. Iya, settingan 65 derajat Celcius ya kan. Itu kan makanya saya kalau memang tidak ditemukan permasalahan itu, makanya saya kasih pilihan, apakah overload yang saya kurangi atau apa temperatur yang saya tinggikan. Kan gitu, ya kan? Makanya kita cari tahu dulu permasalahannya di mana. Makanya saya tadi ngomong oli dulu, olinya kapan diganti? Memang ya prosedur di perusahaan ini kan lain dari perusahaan yang lain ya kan. Di sini itu Pak Open berdasarkan pergantian oli itu berdasarkan lab. Ya, kalau lab itu masih bagus itu dia akan terus, walaupun itu sampai 10 tahun bagus ya terus saja. Kalau 1 tahun jelek kita ganti, 2 bulan udah jelek kita ganti. Itu di sini ya. Kalau tempat lain kan ya mungkin pemakaian ya, pemakaian berapa jam kan sesuaikan sama standar ya kan. Kalau oli bukan berdasarkan tahun Pak, berdasarkan 4.000 jam atau 6 bulan, mana yang duluan sampai, mana yang duluan mencapai gitu. Itu ada itu kalau apa namanya? Ya harusnya kan seperti gantian itu ya kan. Sama juga dengan mobil itu Ya 6.000 jam atau 4.000 jam atau 6 bulan itu kan kita ganti, itu kan memang standarnya begitu. Jadi sebenarnya saya tidak mau itu kita itu berdebat kayak gini. Itu sebenarnya boleh berdebat ya kan, boleh berdebat. Ini kan kita mencari solusi yang sebenarnya. Ya. Bukan kita mencari siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih tahu. Itu bukan tujuan kita di sini, bukan itu. Jadi kalaupun kita tahu dari sini sebelumnya kita ada uji lab juga. Nah, uji lab ini kan untuk mengetahui apa yang dibilang tadi, apa viscosity-nya, apa oli itu juga tahu kita. Oh ini olinya ini masih bagus, tetapi di olinya itu bagus, tetapi di dalam olinya itu ditemukan umpamanya ada gram-gram apakah apa besi kah apakah ini mungkin dari bearing, ini mungkin dari apa bodinya itu apa itu ya. Jadi itulah tahu kita bahwa oh ini berarti mungkin sudah termakan ini, nanti kalau ke piston mungkin pressure-nya apa namanya itu kompresinya kurang gitu ya, atau di luminasinya itu kurang, makanya dia cepat naik panas, itu bisa jadi gitu. Nah, jadi saya minta itu ya, kalaupun kita ada apa namanya ada masalah kayak gini nih ya kita cari, bukan kita mencari masalahnya ini. Kan saya tahu tadi malam itu 67 kalau tidak salah itu apa derajat Celcius itu yang dibilang kan, itu yang di tangki apa namanya itu tangki hidrolik itu ya, oli itu kan. Makanya saya bilang siram aja di situ, karena di hidrolik apa di tangkinya itu kan hanya apa namanya tangki oli aja. Lain halnya kalau di kayak gearbox apa itu kan, kalau kita itu bermasalah. Jadi sebenarnya ada beberapa option ini, mungkin kita harus ganti oli ya ganti ya kan, kalau memang ini yang kita maksud ini. Kalau olinya ini sudah rusak kita harus ganti ya ganti oli. Tapi kalau umpamanya olinya ini waktunya belum cukup, olinya masih bagus, kenapa kita harus ganti gitu loh. Kita kan tidak tahu nih berapa jam dia sudah jalan ini, berapa begini. Karena di RF itu kan jalannya kan tidak 24 jam gitu loh. Nah, kita tidak tahu kalau berdasarkan umur, ya mungkin sudah lewat. Tapi kalau berdasarkan jam, ya itu dia belum sampai itu. Coba itu heat exchanger-nya dibersihin juga. Mungkin Nah, di situ mungkin. Jadi ya apa? Ada banyak option di dalam. Mungkin
kayak Pak Open mungkin tahu lah di dalam apa namanya hidrolik itu apa-apa aja di situ ya kan yang harus mempengaruhi untuk menaikkan untuk supaya suhunya bisa naik itu apa-apa aja ya kan. Dari Pak Tarso mungkin ada juga mungkin pengalamannya ini. Jadi kita kita ambil opsi lah. Kita coba lakukan ini, langkah ini kita lakukan ini. Ini juga masih dari elektrik tadi dia mau menaikkan settingan suhu atau menurunkan settingan overload daripada itu motor. Nah, tapi kalau kita mau naikkan naikkan temperatur tadi Pak Open itu berapa maksimumnya tadi yang 80. 80, oke. 80. Kalau dia di situ masih 60 artinya masih bisa dinaikkan. Dia harus di bawah 80. Bagaimana kalau saya naikkan 70 dulu? Settingan temperatur saya naikkan 70. Ya sebenarnya enggak apa-apa. Oke. Nah, itu makanya itu, tetapi Coba ya. oli ini juga ya harus kita cek itu tadi. Kalau oli hidrolik itu kan 180 derajat Fahrenheit. Berarti sekitar 82 derajat Celcius. Nah, masalah itu. Jadi kalaupun kita naikkan ini kan tadi Pak Nasirat juga sempat mau naikkan 100, saya bilang itu mendidih ya kan, tapi enggak jadi. Ada ceritanya mendidih segitu. Jadi tidak boleh itu kita settingan Saya menaikkan 100. ini kan settingan safety gitu loh. Jadi kalau kita mau menaikkan itu kan kita harus tahu itu tadi dulu. Kalau kita asal ini trip di 67 naikkan 70 trip naikkan 80. Nah, ini naik terus ya yang rusak yang lain, bukannya itu suhu itu yang bikin rusak gitu loh. Tapi dulu ya waktu zamannya Pak Fran itu pernah overheating juga, nggak tahu RF1 RF2 kan ya. Waktu zaman Pak Fran gitu ya. Itu ganti filter yang di itu ya. Return. Ya itu ganti filter itu, semua diganti filter itu. Nah, kalau waktu itu nggak ada, akhirnya dicuci bersih deh ya, cuci bersih masukkan lagi. Dulu yang pernah dilakukan Bapak Fran itu. Ya. Ya kan dulu juga masih baru. Ya masih Sekarang baru. Ini kan sudah Sekarang ini lama. udah 3 tahun masanya berjalan. Jadi Itu stoknya nggak ada juga ya? jadi Filter. Sudah diganti sama Rudi, sudah pernah diganti sama Rudi. Kapan? Udah ganti juga? Nanti aku ada datanya kok. nanti dicek aja Pak Open ambilkan olinya itu RF1, RF2, minta botol sama Jabar ada itu kayaknya itu apa namanya? Sampel. Ya. Boleh itu. Ambilkan itu kasihkan ke sini dan nanti dicek. Bukan. Kayaknya kalau saya Ekonomis. ini Pak Tapi lebih barengan sama Semuanya yang aja lain. hidrolik aja semua. Hidrolik semua. iya, makanya itu. Semua hidrolik. Semua hidrolik. Ambil aja. Ini kan baru yang nyiapin produksi, ganti kebun nama. Spesial itu. Ada tagana Tidak Enggak apa-apa sekalian barengan gitu loh biar. Mana tahu kan walaupun baru tapi udah ada nanti kan adanya kontaminasi. Baru berapa ya Pak ya? Ada tagana. Nah, jadi Ya kan kalau di tahu sini ada- tahu ada karena airnya. gini, untuk sampel itu kan tidak boleh posisi dia dingin, tidak boleh dia posisi sudah berhenti lama, dia harus beroperasi dulu. Dalam pon. Nah, setelah dia beroperasi dimatikan, ambil. Karena kalau sudah dia dingin diambil, ya nanti gram-gramnya itu yang metal, yang ini, yang Makanya. sudah di situ. Makanya kalau tahu gitu itu kan ya kamu perhatikan umpamanya dia habis selesai dia jalan, kamu ambil langsung aja. Kan Terus tahu. selama ini ngambil oil sampel engine dulu kayak apa? Diganti dulu baru diambil. Yang biasanya kalau yang ini enggak apa yang diambil. Kenapa enggak dari drum aja sekali diambil? Iya. Jadi Diganti dulu dia running baru ngambil. Pak kok baru berarti? Oli baru, iya. Oli baru. Makanya itu Komatsu itu bagus semua terus. Kalau di baru yang disampel. Iya. Nggak kembali kan? kalau itu enggak pernah. Kalau Kamin, ya. habis terus nih. Sampai di sini dulu. Kayaknya Wassalamualaikum. sama engine gitu.